Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Suryani. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas lagi tentang fungsi perulangan pada program C++ yang telah saya bahas pada video sebelumnya. Jadi, pada perulangan kali ini, sama saja, cuman saya akan membahas tentang mencari pangkat bilangan namun pangkatnya bebas menggunakan program C++ dan juga fungsi perulangan. Seperti biasa, saya akan menjelaskan flowchart-nya terlebih dahulu. Pertama itu start atau mulai. Biasa lambang itu oval kalau kalian masih mengingat video yang sebelumnya saya jelaskan. Kemudian langsung masuk ke input output titik genjang, yaitu di mana input A ini adalah bilangan yang akan dipangkatkan dan B adalah pangkatnya. Karena kita tadi akan mencari pangkat kita bebas. Gitu. Jadi, kemudian turun lagi, kita lanjut ke H sama dengan 1. Jadi, H akan diisi dengan angka 1. Kemudian kita langsung masuk ke fungsi perulangan atau fungsi if, di mana I diisi dengan angka 1, to B, di mana B ini adalah pangkatnya. Jadi, langsung masuk ke prosesnya atau ke operasinya. H sama dengan H dikali A, di mana H akan diisi dengan H dikali dengan input angka tadi. Karena hanya adalah 1, jadi 1 dikali input. Seandainya kita menginput angka 2, jadi 1 dikali 2 sama dengan 2. Jadi, sekarang variabel H adalah 2. Kemudian kita turun lagi ke I sama dengan I plus 1. Tadi karena I-nya adalah 1, kita masukkan sekarang I-nya 2. Kemudian kita simpan di variabel I, kita naik lagi ke fungsi perulangannya. Kemudian I to B. Kemudian tadi I sudah diisi dengan I plus 1, jadi sekarang I-nya adalah 2. Ke B, seandainya pangkatnya adalah 3, kita masukkan 3. Karena ini masih 2, belum 3, jadi kita lanjut turun ke bawah. H 2 dikali 2. Jadi 4. Kemudian I-nya I plus 1. Simpan variabel I, kemudian naik lagi fungsi perulangan. Karena I-nya sekarang 3, sampai ke 3, B tadi saatnya kita isi 3, jadi kita turun lagi. H sama dengan 2 dikali 2. Oh iya, ini yang ketiga ya, jadi 4 dikali 2, jadi 8. Karena ini yang ketiga, tadi yang kedua sudah 2 dikali 2, jadi H sekarang diisi dengan 8. Kemudian I plus 1, jadi I ditambah 1, karena I-nya sudah 3, kita masukkan sini 4. Simpan variabel sini. Karena kita tadi diminta B-nya hanya sampai 3, jadi dia tidak akan melakukan perulangan ini, melainkan dia akan langsung mencetak output H di layar. Itu tadi adalah 3, jadi 2 pangkat 3 adalah 8. Kemudian, jikalau sudah dicetak, maka akan mengakhiri program dengan N. Gitu. Kemudian kita lanjut ke pseudocode-nya. Pseudocode ini kemarin adalah bahasa Pascal dan juga bahasa manusia, jadi campuran seperti itu. Kemudian kita deklarasikan variabelnya itu A, B, I, H adalah integer, di mana A nanti adalah yang akan dipangkatkan, B adalah pangkatnya, I yaitu untuk mengoperasi tadi, menghitung berapa kali sudah perulangan, kemudian H ini variabel bantu untuk mengkalikan A dengan dirinya sendiri. Begitu. Kemudian kita mulai begin. Read A, input A, read B, input B, di mana H nanti diisi dengan 1, kemudian masuk fungsi perulangan, I diisi dengan 1 sampai nilai B. Kemudian nanti diisi dengan variabel H dikali A. Kemudian jika tidak memenuhi lagi I tidak sampai B atau lewat, maka dia akan langsung mencetak write H, mencetak di layar nilai H, kemudian N. Gitu. Kemudian langsung masuk program. Pertama, input IOStream seperti biasa, itu header. Kemudian using namespace std, ini untuk memanggil library. Kemudian in main, ini adalah
fungsi utama seperti biasa, kurung kerawal buka untuk mulai program. Kemudian integer N, A, I, dan H. Maaf, ini seharusnya B. Maaf ya, ini seharusnya B. Saya ada kesalahan dikit. Maaf. Jadi lanjut, kita masukkan bilangan. Jadi Sin A, di mana kita akan masukkan bilangan yang akan dipangkatkan akan disimpan di variabel A. Kemudian cout atau cetak di layar masukkan banyak pangkat. Nah, pangkatnya akan disimpan di variabel B. Gitu. Kemudian H sama dengan 1 atau H ini diisi dengan 1. Kemudian masuk perulangan. I sama dengan 1, titik koma, kolon. I kurang dari sama dengan B, titik koma lagi, I plus plus. I sama dengan 1. Apakah I kurang dari sama dengan B? Iya, maka kita akan masukkan ke fungsi ini. Seperti tadi, kita masukkan angkanya 2. Angka sini A-nya 2. Sin B-nya seandainya kita masukin 3. Aduh, jelek banget. 3. Nah, jadi masukkan di sini I sama dengan 1. Apakah I kurang dari sama dengan 3? Iya, maka H sama dengan H tadi kan 1. Jadi 1 dikali A, 2 sama dengan 2. Jadi I dikali dengan 2. Kemudian I plus plus. I jadi sama dengan 2. Apakah 2 kurang dari sama dengan 3? Iya, maka kita akan melanjutkan operasi lagi. H sama dengan H kali A. Tadi H-nya sudah diisi dengan 2. Jadi 2 dikali 2 sama dengan 4. Jadi H sekarang nilainya 4. Kemudian I plus plus. I sekarang adalah 3. Apakah I 3 kurang dari sama dengan 3? Iya, maka kita akan lakukan sekali lagi. H sama dengan 4 dikali 2, itu 8. Kemudian naik ke sini. I plus plus. Karena I tadi sama dengan 3, kita masukkan I sama dengan 4. Balik lagi ke sini. I sama dengan 4. Apakah 4 kurang dari sama dengan 3? Tidak, maka dia akan keluar dari fungsi for. Atau seperti ini. Lanjut, dia akan cout atau mencetak A pangkat B sama dengan H. Kemudian end line untuk mengakhiri baris dan kurung kerawal tutup akan mengakhiri program. Mungkin untuk video kali ini sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf, mengingat saya juga masih dalam proses belajar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.